dan selamat datang di Founders Backroom episode yang ke-6. Wah, nggak kerasa ini sudah masuk episode terakhir di tahun ini gitu ya, karena memang targetnya tahun ini kita mau bikin 6 episode dulu untuk Founders Backroom ini. Dan kali ini kita kedatangan lagi startup game dari Indigo Game Startup Incubation. Di sini ada startup Stray Flux. Halo. Halo semua. Nah, di sini ada Mas Gali selaku founder dan product manager dari Stray Flux. Benar Ya. sekali. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Mas Gali, terus juga ngejelasin sedikit terkait apa sih Stray Flux itu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Prasetya. Saya merupakan product manager dari tim Stray Flux. Saya juga bisa disebut foundernya karena saya membentuk awal tim ini. Jadi untuk Stray Flux sendiri itu adalah sebuah studio game yang dia tuh sebenarnya berdiri, kita tuh tim-timnya tuh ngumpul di tahun 2019, Mbak. Oke. Jadi tapi kita belum officially Stray Flux. Dulu tuh kita namain diri kita tuh ada Salt Studio namanya tuh, studio garam. Nah itu tuh jadi isinya orang-orang yang sekarang. Tapi kita officially foundednya itu tahun 2021 pas kita masuk ke sebuah program dari pemerintah namanya Kampus Merdeka dulu. Oke. Dan itu tuh kita officially founded dan mengganti nama kita jadi Stray Flux ini. Oke. Ya, terus kita juga mau disclaimer kita semua mahasiswa. Wow, masih kuliah, Bener keren banget. banget. Karena kemarin sebelum kita hadir di sini gitu ya, Iya. berdua ngobrol, izin dulu gitu ya, pengen datangnya jam sekian aja karena masih kuliah dulu gitu. Iya. Wah, keren banget, nanti kita kulik-kulik lebih jauh nih. Nah, tapi sebelum ngulik lebih jauh terkait Mas Gali gitu ya, pengen nanya juga kenapa pada akhirnya mengubah nama gitu ya dari Salt Games, bener ya, ke Stray Flux. Oke, jadi kita tuh sebelumnya kan sebuah studio yang karena kita mahasiswa nih ya, kita tuh banyak ikutan banget lomba. Oke. Dan lombanya tuh kayak keikat sama suatu organisasi di kampus. Oh. Nah, di organisasi di kampus ini kita namain diri kami itu Salt Studio. Cuma pas kita keluar, karena namanya keikat sama si organisasi ini, jadi kalau misalnya Oke. kita bawa keluar, otomatis kita harus mencantumkan nama organisasinya itu juga kalau di mana-mana gitu ya. Iya. Jadi kita akhirnya yaudah deh kita kayaknya harus merge bedain. Soalnya anggota yang di kampus itu sama anggota yang di luar itu beda. Jadinya Oke, beda. beberapa dari kita juga bilang kayaknya lebih baik kalau kita ganti nama aja biar nggak ribet gitu. Oke. Kayak gitu sebenarnya. Tapi si Salt Game sendiri masih existing gitu Ya, ya? masih existing Oke. di dalam organisasi kampus ini. Oke, berarti kalau misalnya branding keluar gitu ya, nggak yang membawa nama organisasi kampus, menggunakan nama Stray Flux Bener banget. gitu. Karena di IXI sendiri juga independen ya bisa Iya, dibilang ya, independen. dengan tim yang baru gitu ya. Iya. Oke. Nah, si Stray Flux sendiri ini udah punya berapa game sih? Oke, kita tuh kurang lebihnya itu udah ngerilis 7 game kita. Kalau Wow. dirilisnya itu kita di platform itch.io, jadi Oke. kita belum ke Steam sih. Cuman emang kebanyakan setengahnya mungkin bisa dibilang 4 gamenya itu produk game jam, atau bisa dibilang seperti hackathonnya game Yes. gitu ya gitu. Jadi dan 3 game lainnya itu emang kita fully publish yang udah selesai, dikembangin bareng-bareng selama beberapa tahun kemarin ini. Oke, berarti itu udah di stream. Ya udah Oke. bisa dimainin juga sama yang lain. Oke, wow. Gimana respon dan antusiasme orang-orang ketika memainkan game yang Iya. udah publish? Roller coaster maksudnya ya. Ya nggak ada yang bilang game pertama pasti selalu buruk lah gitu. Oke. Cuman emang itu jadi bahan pelajaran juga sebagai kita. Tapi kesini-sini semakin naik, review semakin bagus, dan banyak juga user-user yang support kita gitu kayak ayo pengen ngelihat pengembangan game selanjutnya, pengen ngelihat gimana sih game-game yang kalian buat next stepnya gitu. Dan ya kalau misalnya kalian misalnya mau ngelihat ke itch.io kita, itu kelihatan sih step by stepnya kita mungkin dari game pertama kita sampai ke atas kualitinya bakal berubah banget. Oke, karena ya apa namanya berkembang terus Iya, ya berkembang gitu. terus, bener-bener. Oke, boleh diceritain nggak setiap gamesnya itu namanya apa, terus abis itu challenge-nya gimana gitu ya, sampai ke karakter-karakternya mungkin. Oke. Jadi game pertama kami banget itu dulu tuh ada itu tuh game semacam kalau pernah main Bunch. Oke, Game Bunch Bunch, yang iya. bola warna merah ya. Kita ngebuat dulu tuh game pertama kita itu jadi bolanya tuh loncat-loncat, cuman kayak kita naikin difficulty kesulitannya. Jadi kalau pernah main Cat Mario yang susah banget itu kayak harus loncat-loncat dan lain-lain. Ya kita jadi buat si Boncha itu durinya makin banyak, ini makin banyak. Jadi
tujuan kita utama player tuh biar pokoknya player harus kesel mainin ini gitu. Tapi player pengen selesai gitu, Oh, tapi oke. harus selesai gitu. Karena masih idealis ya, Iya, gitu, pokoknya idealis banget, harus ya. yang susah Iya, harus gitu ya, yang susah challenging ya, bener gitu banget. ya. Kayak di awal tuh kita ya udah yang penting mah kita bikin playernya kesulitan dulu lah gitu kan, dan ya akhirnya kita tembusin tuh buat game kita dan dimainin, dan emang sesuai sih responnya. Oke. Terus kita juga pernah ngebuat buat lomba nih ya, buat lomba kita pernah ngebuat ada namanya rumah makan delivery. Jadi Oke. rumah makan delivery atau kita singkat RMD itu kayak game Gojek. Oh, oke. Jadi setelah kita bakal bermain sebagai seorang Gojek yang nganter-nganterin makanan ke Oke. ke pelanggannya. Heeh. Nah, kalau misalnya pernah mainin game-game yang jadi Pizza Frenzy mungkin. Oh ya. Nah, Pizza Frenzy, nah itu dia kan kayak ada request makanannya ini nih. Nah, kita nanti tinggal ngambil pesanannya terus kita anterin. Nah, model-model gamenya kayak gitu. Oke. Terus kalau saya jelasin semua mungkin agak ini ya. Nggak apa-apa, it's okay. It's okay, it's okay. Terus ada juga game kayak nanti jadi ada game puzzle platformer juga. Jadi sebelumnya aku mau disclaimer, studio kita tuh Strange itu di puzzle platformer. Jadi sebuah game kayak mungkin kalian lebih familiar kayak Super Mario gitu yang 2D side scrolling kanan kiri. Nah, itu tuh kita banyak udah hampir ngebuat sekitar 3 game yang bergenre puzzle platformer sampai game yang kami kembangkan saat ini juga itu genrenya puzzle platformer. Yang pertama kami buat itu bertemakan kayak seorang penjelajah dimensi gitu yang kejebak. Nantinya dia bisa berubah-ubah warna tubuhnya untuk nyesuaiin sama environment. Jadi kalau misalnya warnanya merah dia bisa nembus dinding warna merah, atau misalnya warna biru dia bisa nembus dinding warna biru kayak gitu. Terus juga kita ngembangin ada game kayak dia namanya tuh Tori. Jadi Tori itu adalah seorang anak cyborg, bisa dibilang dia setengah robot gitu. Oke. Yang dijadiin sebuah lab eksperimen gitu. Nah, tujuan dia tuh untuk keluar dari si Lab labnya itu dan keluar dari profesor jahat lah kita bilang kayak gitu. Oke. Nah, ya itu juga sama, nanti dia mekaniknya dia bakal pakai banyak serum. Jadi ada serum merah, serum kuning yang nantinya itu mengubah kekuatannya. Jadi kalau serum merah dia bisa loncat tinggi banget. Kalau serum kuning dia bisa jadi lebih berat, terus kayak gitu-gitu. Ada kekuatannya ya di Iya, setiap ada serum kekuatan ya. di setiap serum kayak gitu. Terus buat yang lagi recently kita kembangin banget, ini ada game As I Begin to Dream. Jadi As I Begin to Dream ini sebuah game 2D puzzle platformer yang dimana itu menceritakan seorang gadis kecil yang bernama Lily yang mengalami trauma di hidupnya. Oke. Nah, karena dia mengalami trauma ini, dia kejebak di dunia mimpinya. Nah, pas tujuan player utamanya adalah membantu Lily ini untuk keluar dari dunia mimpinya itu. Nah, gimana cara keluarnya? Jadi Lily itu punya kekuatan khusus untuk mengubah environment di sekitarnya. Jadi nanti dia bisa muter environmentnya, jadi lingkungannya tuh bisa diputer-puter sama dia, terus bisa dipindahin, bisa diganti sama yang lain, ditukar-tukar. Nah, itu playernya harus bisa menggunakan mekanik itu untuk keluar dari berbagai macam tantangan. Jadi nanti dia harus nyesuaiin biar dia bisa ngambil kunci terus masukin ke dalam ini, atau dia mau lewat aja dia harus muter-muter ininya dulu, environmentnya dulu kayak gitu sih. Kayak konsepnya mungkin mirip-mirip Doctor Strange gitu kali Iya, ya, dia bener. membuat kaca di sekitarnya dia Iya, tuh jadi bener. bingung Iya, gitu ya. Bener banget. Bisa diputer. Oke, wow, ternyata banyak banget ya, ada 7 Iya, yang ada 7. mungkin sudah ada yang publish juga Iya. gitu ya, yang sudah pernah dirilis dan saat ini lagi ada dikembangin gitu ya. Nah, rencana publishnya nih yang si game ke-7 ini kapan? Yang sekarang ya. Iya. Kalau buat yang sekarang mungkin karena kita platformnya udah beda juga kan. Itch.io sebenarnya emang buat newbie juga sih, buat kayak kalau mau belajar game pertama boleh publish di situ aja, dan jangan takut buat nge-publish game kalian ya. Jadi kalau udah punya game ya publish aja. Itu bagus banget buat review dan feedback dari teman-teman juga sih. Dan kalau kita sekarang emang fokusnya mau publish di Steam dan mau diuangkan ya. Jadi kayak harus dapat profit dari game itu. Kemungkinan besar game kita tuh akan rilis di tahun 2024. 2024. Masih udah tahun lagi saya bilang Oke. ya. Tapi pasti dengan proses yang panjang itu akan ada hasil yang maksimal juga Ya, gitu ya insya harapannya. Allah ya. Amin. Gitu. Nah, buat teman-teman ini nanti bisa dikepoin aja, ditungguin gitu Iya, ya. iya.